Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dalam video pembelajaran TTL Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas nih, kita akan bedah 10 soal TPS Inggris kuantitatif ya, yang memiliki tingkat kesulitan yang insya Allah kita prediksikan mirip dengan UTBK ya. Nah, kita ingatkan kembali pada teman-teman, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel ini dengan memberikan like, subscribe ke video ini. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk masalah pertama. Ini tentang statistika ya. Nah, jadi ceritanya kayak gini nih. Teman-teman di sini punya sebuah kelas ya, in a 23 students classroom, sebuah kelas yang memiliki 23 siswa. 23 siswa. Mereka melaksanakan ujian dengan rata-ratanya ternyata 7. Kemudian data yang kita ketahui lagi adalah there are 2 students, ada 2 siswa memperoleh same highest score. Jadi ada 2 siswa yang mempunyai nilai tertinggi ya. Dan nilai tertinggi ini dua-duanya sama. Maksudnya misalnya 100 sama-sama 100, tapi nanti kita nggak tahu ya ini berapa. Kemudian only one gets the lowest score. Kemudian ada juga satu skor terendah. Ya, jadi tidak ada yang lebih rendah atau sama rendahnya dengan satu anak yang rendah ini. Kemudian fakta berikutnya, the average will be 0,1 lower. 0,1 lebih kecil, atau tadi kan kita punya rata-rata 7 ya, rata-ratanya. Ini rata-ratanya akan menjadi berkurang 0,1, yaitu menjadi 6,9 if the highest and lowest score, jika skor tertinggi dan paling rendahnya diabaikan ya. 0,9 ini rata-rata baru, kita anggap X per aksen ya. Berapa possible range? Range itu adalah maksudnya adalah jangkauan dari skor ujian ini. Oke, kita langkah pertama kita akan mengalihkan ini dulu ya, 23 siswa dikali 7. Ini rata-ratanya 7 dikali 23 siswa. Ini berapa nih? 23 dikali 7, 161. 161 ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita tadi kan punya skor tertinggi ya, kita anggap sebagai A. Kemudian skor terendahnya kita anggap sebagai B. Nah, ternyata Mas bro, kita punya 6,9 dikali ini, 6,9 ini rata-rata yang baru. Nah, kita tulis ya di sini, ini 6,9. Nah, 6,9 ini kan rata-rata baru setelah ada skor tertinggi dan skor terendah yang dihilangkan. Berarti ada berapa siswa yang dihilangkan? 2 anak yang mempunyai skor tinggi ditambah 1 anak yang mempunyai skor terendah. Berarti ada 3 anak yang dihilangkan. Jumlah anaknya sekarang menjadi 20. Nah, ini akan sama dengan berapa nih teman-teman? Menghitung akan ketemu 138. Nah, kita langsung tembak cara cepat ya. Ini kita cari selisihnya. Ini adalah 23. 23 ini adalah 2 anak yang memiliki nilai tertinggi, yaitu nilainya A ya, 2A, ditambah 1 anak yang memiliki skor terendah atau B, berarti ditambah 1B. Oke, berarti kita punya persamaan 2A plus B sama dengan 23. Kemudian yang ditanyain apa sih? Jangkauan kan? Jangkauan itu memiliki makna A min B. Ya, skor terbesar dikurangi skor terkecil. Nah, ini teman-teman, apakah bisa mencari jangkauan jika tidak ada variabel atau persamaan lain yang mendukung? Ternyata bisa. Teman-teman langsung tembak aja ya. Teman-teman langsung tembak skor tertinggi ini berapa, kemudian terendahnya berapa. Coba misalkan skor tertingginya ini 10 ya. Teman-teman ini ingat ya, rata-ratanya 7, berarti skalanya skala 10. Jika skor tertingginya 10, maka tinggal disubstitusi aja kan, ketemu B-nya sama dengan 3. Ini jangkauannya berapa? 10 min 3 sama dengan 7. Ada nggak di option? Nggak ada kan? Oke, sekarang kita coba lagi. A-nya sama dengan 9, nilai tertingginya sama dengan 9. Kita substitusi, ketemu B-nya sama dengan 5 ya. Teman-teman nanti coret-coret sendiri di rumah. Nah, kalau ini 9, ini 5, berarti jangkauannya berapa? 9 dikurangi 5, atau sama dengan 4. Ada nggak di option jawaban? Ternyata ada. Otomatis jawabannya yang C ya. Nah, ini salah satu cara menembak soal statistik. Kemudian kita mempunyai masalah perbandingan nih. Kita mempunyai P dan Q. Nah, P dan Q ini ceritanya ada 2 kondisi nih. Kondisi pertama, A ini adalah himpunan yang terdiri atas 7 elemen ya.
Kemudian di kondisi kedua ya, atau A2 ya, kita anggap A2 ini memiliki 9 elemen. Nah, ceritanya dari elemen A1 dan A2 ini kita akan cari himpunan bagian yang kalau untuk A1 ini kita harapkan mempunyai 4 elemen himpunan bagian ya, atau subset. Subset itu artinya himpunan bagian yang terdiri atas 4 elemen. Kemudian kalau A2 ini himpunan bagian yang kita minta contains 7 elemen, memiliki 7 elemen. Nah, bagaimana cara cepatnya untuk menentukan P dan Q? Jadi kita menggunakan kombinasi ya. Karena ini 7 elemen ingin kita ambil 4 elemen, maka kita langsung tembak saja P adalah kombinasi 7 dari 4. Ya. Kemudian untuk Q ada 9 elemen, kita pengen terambil 7 elemen. Berarti langsung aja C97. Nah, ini kita hitung nih masing-masing berapa. Kombinasi 7 dari 4 itu adalah 7, 6, 5, 4 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial. Ini coret, ini coret. 3 faktorial itu 6 ya, ini coret. Ini ternyata jawabannya P adalah 35. Kemudian Q, kombinasi 9 dari 7 ini ternyata adalah 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 7 faktorial 2 faktorial ya. Teman-teman pasti sudah menguasai operasi faktorial. Ini tinggal kita coret. Sama dengan ini 72 dibagi 2 faktorial itu 2 ya. Ini sama dengan 36 nih. Bedanya tipis nih. 35 sama 36 ya. Sehingga P sama Q lebih besar yang mana? Ternyata P ini lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P. Jawabannya yang B. Oke, seperti itu ya. Kemudian masalah ketiga ini pakai bahasa Inggris, ini murni tentang istilah ya. Jadi if A dan B ini adalah natural number atau bilangan asli. Nah, kemudian kita ingin mencari P dan Q, di mana P ini adalah the product. Produk itu hasil kali of least common multiple. Least common multiple itu teman-teman perlu tahu ini adalah KPK. Kemudian greatest common divisor itu adalah FPB. Ini pelajaran SD ya tentang KPK FPB. Di mana P sama dengan KPK atau hasil kali KPK dari A dan B dikali FPB dari A dan B. Kemudian Q ini sama dengan A dikali B. Mana yang lebih besar? Nah, tipsnya ya. Tipsnya teman-teman pergunakan langsung pemisalan aja ya. Misalkan A-nya 4, B-nya 6. Ini kan KPK-nya berapa nih KPK-nya? 12 ya. Pasti sudah tahu dong cara mencari KPK dari SD loh. Kemudian FPB-nya berapa nih? 2 ya. Nah, KPK dikali FPB-nya ini kalau kita kalikan secara iseng ternyata hasilnya 24. Kemudian A dan B ini kalau iseng kita kalikan juga hasilnya 24. Nah, ternyata sama nggak? Sama ya. Sehingga P sama dengan Q. Dan ini sekedar info aja, ternyata KPK kedua bilangan dikali FPB kedua bilangan hasilnya sama dengan hasil kali antara kedua bilangan tersebut ya. Ini salah satu sifat. Kemudian soal keempat ini tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi kita punya M-2X plus N-2Y sama dengan 0 dan N plus 2X tambah N plus 2Y sama dengan 0. Nah, M tidak sama dengan N. M is not equal to N. Determine the sum of M and N ya. Tentukan M plus N jika system above has so many solutions. Memiliki solusi banyak. Jadi beberapa kondisi dari sistem persamaan linear dua variabel itu macam-macam ya. Ada yang tidak memiliki solusi atau nol solusi. Kemudian ada yang memiliki tepat satu solusi. Ada juga yang memilih sangat banyak solusi ya. Nah, sekedar trik cepat ya. Trik cepat. Trik cepatnya gimana? Apabila kita memiliki SPLDV yang bentuknya itu AX ditambah BY sama dengan C. Kemudian ini kita punya PX ditambah QX sama dengan R. Maka supaya SPLDV ini memiliki banyak solusi atau so many solutions, maka triknya adalah A dibagi P ini akan sama dengan B per Q ini sama dengan C per R. Nah, ini mohon bisa disimpan ya triknya ya. Siapa tahu keluar nih. Langsung saja, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah P, ini adalah Q. Langsung dibandingkan aja ya. M-2 dibagi N plus 2, ini sama dengan N-2 dibagi M plus 2.
lalu kita kalikan silang. Kalau kita kalikan silang ya, hasilnya gimana? Hasilnya adalah M kuadrat min 4 sama dengan N kuadrat min 4. Ini kita coret, ini kita coret. Kemudian ini kita bawa ke kiri, menjadi M kuadrat min N kuadrat sama dengan 0. Maka kita faktor ini, M plus N dikali M min N, ini sama dengan 0. Maka solusinya M sama dengan min N, kemudian M sama dengan N. Nah, ini teman-teman perhatikan, M is not equal to N. Berarti M sama dengan N ini bukan solusinya, atau TM. Yang kita pilih adalah M sama dengan min N. Nah, karena M sama dengan min N, maka kita akan memiliki kesimpulan, kita bawa N-nya ke kiri menjadi M plus N sama dengan 0. Nah, inilah jawaban yang diminta. Ya, yang ditanyakan sum of M dan N. Jawabannya yang C. Seperti itu ya. Kemudian soal nomor 5 ini tentang SPLDV juga kita akan bahasakan ya. Misalkan di sini kita punya kisah nih, ada orang yang membeli 3 plastik bags, ini kita anggap sebagai 3A ditambah 9 kg rice, ini maksudnya 9 kg beras ya. B ya, kan nggak mungkin beli nasi utuh 9 kg ya, pasti belinya beras. Kemudian 2 kg telur tambah 2T, ini sama dengan Rp230.000. Kita tulis aja 230 ya. Nah, kemudian kita memiliki fakta lain nih. 2 jam yang lalu dia membeli lagi 2 plastik bag atau 2A ditambah 6 kg beras tambah 6B, ini adalah 140. Nah, tentukan harganya bila besok dia akan membeli 1 kg telur atau 1T ya, atau tentukan nilai T. Apakah bisa jika persamaannya cuma 2? Nah, kalau persamaannya atau SPLDV-nya terbatas hanya seperti ini, pasti ada yang kita bisa bisa kita curangi atau bisa kita akali. Coba nih, 2A plus 6B sama dengan 140. Kalau kita kalikan masing-masing ruas dengan 3/2 ya, ini juga kita kali 3/2 ya, 3/2 ya, ini kita kalikan 3/2, ini kan pasti akan menjadi 3A ditambah 9B ya, teman-teman coba kalikan. Nah, ini 140 dikali 3/2 adalah 210. Nah, ada yang unik nggak? Ada, ternyata 3A plus 9B ini sama dengan 3A plus 9B yang ini. Berarti boleh dong kita masukin? Boleh ya, kita masukin aja 210 ke sini. Sehingga 210 sama dengan 210 ditambah 2T sama dengan 230. Sehingga 2T-nya adalah 20. Maka T-nya sama dengan 10. Maka harga 1 kg telur atau T ini akan sama dengan 10K ya. Jawabannya yang B. Hanya seperti itu. Tidak repot-repot amat. Prinsipnya pasti ada yang bisa kita curangi nih. Jadi ceritanya pada soal nomor 6 ini TTL ini menjual minuman ringan nih, bentuknya botol. Bentuknya gimana sih botol tuh? Nah, gini ya. Anggap aja kayak gini. Nah, jadi TTL ini memberikan promosi nih. Setiap pembelian soft drink atau minuman ringan 3 empty bottles, 3 botol kosongnya ini bisa ditukar dengan 1 soft drink yang baru yang isinya penuh ya. Jadi nggak cuma botolnya doang. Setiap beli 3 bungkusnya ini atau botolnya ini bisa ditukar 1 minuman yang baru, minuman yang sama ya. Nah, ceritanya si Edi ini membeli 15 botol. Tentukan berapa banyak soft drink atau minuman ringan yang dia akan dapat dengan promosi ini. Nah, ini salah satu contoh soal kombinatorik yang menarik ya. Jadi oke nih, dia membeli 15 botol minuman. Kita gambar ya satu persatu ya. Ya kayak gini aja lah gambarnya ya. Nah, dia membeli 15 botol ini dan setiap 3 botol yang sudah habis bisa dia tukar dengan 1 botol yang baru. Berarti ini kalau kita tukerin kita dapat 1 botol, kemudian 1 botol, 1 botol, 1 botol, 1 botol. Sekarang kita punya 20 botol kan? Apakah sudah selesai? Belum. Ini teman-teman bisa lihat nih ada 5 botol. Ini kan kalau kita kumpulin lagi akan menjadi 1 botol nih. Tambah 1 lagi jadi 21 botol. Apakah sudah selesai? Ternyata belum. Ternyata nih masih ada 1, 2, 3 botol lagi nih. Bisa kita tukarkan 1 lagi, berarti ini tambah 1 lagi. Ini sama dengan 22. Ternyata secara total Edi akan mendapat 22 botol. 22 botol minuman ya.
belinya 15 dapatnya 22 ya. Jadi berapa jawabannya? Jawabannya do. Kemudian nomor 7, if P at Q ya, ini didefinisikan sebagai P min 6 Q min P per 2. Berapa nilai minimumnya? Kita cuman dikasih interval. Nah, gimana cara mengerjakannya? Teman-teman bisa jabarkan suku ini dulu ya. P at Q ini sama dengan P dikurangi, ini kan menjadi 6 Q ya. Ini kalau dikalikan akan menjadi ditambah 6 dibagi 2, berarti ini 3P. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 4P min 6Q. Nah, supaya nilai minimum ini terjadi, maka ini ruas ini harus negatif ya, dan ruas ini harus positif ya. Karena negatif ya, negatif dikurangi positif, hasilnya pasti sangat negatif. Iya enggak? Kalau negatif dikurangi negatif kan bisa aja positif kan, bisa saja tetap negatif. Nah, kita akan mencari nilai minimumnya, berarti 4P ini kan nilainya harus negatif dikurangi positif, negatif dikurangi positif, hasilnya negatif banget gitu ya. Teman-teman boleh coba nanti. Nah, berarti kita akan dapat 4P ini negatif atau kurang dari 0, maka P kurang dari 0 dan 6Q ini positif, sehingga Q lebih dari 0. Nah, inilah jawaban yang diminta. Atau yang mana kalau dalam option ternyata jawabannya yang do. Kayak gitu ya. Simple sebenarnya. Kemudian soal nomor 8, ini ada sistem persamaan lagi, tapi ini makin sulit nih. Kita tahu ini ya, 2 per A ditambah 2 per B ini 1, 1/C ditambah 1/D ini 3 per 8, 1/A ditambah 1/C ini 4X, dan 1/B ditambah 1/D ini 3X. Tentukan X-nya. Waduh, gimana nih? Oke, kita list data-datanya nih. 2 per A ditambah 2 per B sama dengan 1. Supaya sama dan enak, kita akan jadikan ini pembilangnya 1 ya, ini juga 1. Caranya kita kalikan dengan setengah kedua ruas. Ini akan menjadi 1/A ditambah 1/B sama dengan setengah. Kemudian 1/C ditambah 1/D, ini tadi kita tahu adalah 3 per 8. Coba kita iseng kita jumlahin, ini akan menjadi 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C ditambah 1/D, ini sama dengan setengah ditambah 3 per 8. Itu adalah berapa ya nilainya? 3 per 8 ditambah setengah itu 4 per 8 ya, sehingga ketemunya 7 per 8. Kemudian ini tadi adalah persamaan pertama dan persamaan kedua. Persamaan ketiga ya, ini adalah 1/A ditambah 1/C sama dengan 4X. Dan persamaan keempat adalah 1/B ditambah 1/D sama dengan 3X. Kita iseng menjumlahkan lagi nih. Hasilnya adalah 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C ditambah 1/D, ini hasilnya adalah 7X. Nah, ada yang menarik nggak? Ada nih. Ternyata ini ya, 1/A sampai ditambah 1/D ternyata sama dengan ini nih. Ini jawabannya adalah 7 per 8, ini adalah 7X. Ya udah, kita samain aja, 7 per 8 sama dengan 7 per X. Coret ya. Aduh, kok 7 per 8 sama dengan 7 per X? Salah. 7 per 8 sama dengan 7X ya. Sehingga kita bagi 7 masing-masing, kita akan peroleh X sama dengan 1 per 8 ya. X sama dengan 1/8. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Oke, seperti itu ya. Lanjut soal nomor 9. Ini ada sebuah grafik yang tidak kita ketahui berapa titik-titiknya nih. Kita nggak tahu ini berapa, kita taunya ini ya. Ini kita tahu adalah titik pusat 0,0. Ini kita berapa kita nggak tahu. Tentukan correct statement atau pernyataan yang benar jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini adalah grafik fx. Nah, gimana nih cara menentukannya? Oke teman-teman, ini adalah ilmu dasar dalam persamaan kuadrat ya. Apabila ada persamaan kuadrat yang memiliki grafik yang membuka ke atas, maka otomatis nilai A lebih dari 0. Kemudian apabila ada suatu persamaan atau fungsi kuadrat yang dia ini lebih berat ke kanan ya, ini kan lebih berat ke kanan ya grafiknya, maka B ini kurang dari 0. Dan kita lihat sekarang nilai C-nya. Nilai C ini kita dapatkan dengan melihat titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau titik potongnya tepat di sini, tepat di titik pusat, maka C sama dengan 0. Kalau titik potongnya ada di atas ya, maka ini C lebih dari 0. Kemudian kalau titik potongnya ini ternyata di bawah, maka C kurang dari 0. Dan untuk kasus ini karena dia grafiknya memotong sumbu Y tepat di titik pusat, maka C sama dengan 0. Langsung saja yuk kita analisis. AC is positif. A-nya positif, C-nya 0. Kan 0 kan bilangan netral ya.
sehingga option A ini salah. Kemudian A plus C is positif, A-nya positif ditambah 0, jadinya bilangan positif ya, berarti ini jawaban yang benar. BC is positif, salah ya, B ini negatif, C-nya 0, berarti BC adalah 0, option C salah. A min B is 0 or less than 0. Nah, ini teman-teman untuk menentukan pernyataan ini teman-teman bisa memisalkan ya. Misalkan di sini adalah 0 ya, dan sini adalah 2 ya. Kita anggap aja 2 lah. Maka persamaan ini kan bunyinya akan menjadi X dikali X min 2 kan, dimana akarnya 0 dan akarnya adalah 2, sehingga sama dengan X kuadrat min 2X. A nya sama dengan 1, B sama dengan min 2. Coba kita kurangi aja nih, 1 dikurangi min 2 sama dengan 3. Ternyata nggak cocok, berarti option ini salah ya. Dan ini hanya pengecualian aja. Apabila A-nya ini ternyata kurang dari 0, maka B dan C ini akan memiliki sifat yang bisa jadi berlainan. Jadi untuk cara yang akurat yang lain, kita teman-teman boleh memisalkan suatu persamaan kuadrat bebas ya. Teman-teman, ini admin memisalkan bahwa akarnya adalah 0 dan akarnya adalah 2. Nah, seperti itu ya cara menganalisis fungsi kuadrat. Oke, jadi soal nomor 10 ini adalah sebuah soal teori bilangan di mana n ini cannot be negative. Berarti n ini lebih dari sama dengan 0. Berapakah nilai n kuadrat plus 3 terbesar supaya 6 dikali 4 pangkat n dibagi 4n plus 2 ini kalau dibagi sisanya adalah 0. Jadi remainder itu adalah sisa. 0 ini 0 ya. Artinya 6 dikali 4 pangkat n habis dibagi 4n plus 2. Oke teman-teman, jadi 6 dikali 4 pangkat n dibagi 4n plus 2 ini boleh kita sederhanakan menjadi 3 dikali 4 pangkat n dibagi 2n plus 1. Boleh kan ya? Nah, ini akan sama dengan 3 per 2n plus 1 dikali 4 pangkat n. Boleh kan ya? Nah, teman-teman, kalau kita berbicara konsep sisa pembagian, maka faktor yang paling penting untuk menentukan sisanya adalah pembagi itu sendiri, atau dalam hal ini adalah penyebutnya. Sekarang kita simak 4 pangkat n. Kan kalau n-nya sama dengan 1 kan 4 ya, n sama dengan 2 16. Ini nggak ada gunanya. Berarti ini kita abaikan aja. Kita cukup melihat bentuk ini. Berapakah nilai terbesar ini supaya 3 dibagi 2n plus 1 ini hasilnya bukan pecahan lagi. Kita masukin satu per satu ya. N sama dengan 0 ini berarti 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kemudian kalau N sama dengan 1 ini akan menjadi 3 per 3 sama dengan 1. Kemudian N sama dengan 2 ini akan menjadi 3 per 5. Ternyata semakin kesini tuh ternyata penyebutnya semakin besar, tidak bisa digunakan untuk membagi ini. Maka N sama dengan 1 ini adalah N terbesar ya. Supaya 3 dibagi 2n plus 1 ini sisanya 0 atau tidak menghasilkan sisa ketika dibagi. Oke, sekarang kita ketemu n sama dengan 1. Maka n kuadrat plus 3 ini akan sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 ya, sama dengan 4. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Ternyata ini perlu pikiran yang mendalam tapi nggak terlalu sulit-sulit amat. Kita cukup memahami konsepnya tentang sisa pembagian ya. Perhatikan aja penyebutnya. Ini kita analisis dengan yang ini. Admin kasih PR ya. Masalah 11 ini tentang ini soal pokoknya tentang memprediksi hari setelah hari ini. Jadi kita punya 3 pangkat n setelah hari ini. Jika hari ini adalah hari Jumat, berapa n kuadrat plus 1 ya, jika 3 pangkat n ini 3 pangkat n hari setelah hari ini adalah hari Selasa ya. Nah, teman-teman silahkan kerjakan, boleh didiskusikan di kolom komentar atau di manapun di sosmed ETL, Twitter, Telegram, Instagram, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.